Kita bercerita lagi, gue mau ceritain iri-irian gue waktu zaman SD. Setelah gue inget kayak gue banyak banget irinya sama orang ya dulu. Waktu SD kayak astagfirullahaladzim, hati gue penuh dengan iri. Nah, iri zaman gue SD lainnya diantara yang lain-lain yang udah pernah gue ceritakan adalah iri dengan teman-teman rumah gue yang dibolehin main malam. Maksudnya, iya mereka tuh kalau malam habis maghrib tuh mereka masih pada main, lari-larian, berisik-berisik. Gue tidak boleh. Seperti yang kalian tahu, gue kalau habis maghrib itu harus belajar bersama abang gue. Sampai di hari Sabtu maupun Minggu tuh malamnya tuh gue tetap belajar habis maghrib sampai isya, abis itu tidur. Jadi bener-bener gak ada yang namanya gue dibolehin untuk keluar untuk main sama mereka. Jadi kayak setiap malam nih abis maghrib gitu kan, gue depan buku, gue belajar, gue mendengar suara teriakan-teriakan teman-teman gue yang lagi di depan lagi pada main lari-larian, petak umpet, karet segala macam. Jadi kayak ya udah, mati gue tuh gue iri mampus. Sampai akhirnya dimana gue berpikir gimana caranya biar gue bisa ikutan main juga sama mereka tapi nggak ketahuan sama mak gue. Caranya gimana? Jadi kan gue belajar di ruang tamu, mak gue sholat dong nih seperti biasa maghrib. Nah mak gue ini kalau sholat itu sholat maghrib langsung disambung ke isya. Maghrib ke isya kan lumayan lama. Nah sambil nunggu itu mak gue biasanya main handphone, kalau nggak tadarusan. Jadi bener-bener nggak ngeliatin gue lagi belajar kan, berisik. Tak dulu. Jadi setelah maghrib ke isya itu gue manfaatkan untuk nyelonong kabur keluar biar bisa main sama teman-teman gue. Nah kalau lu tanya terus Farhan gimana, dia ikutan main atau enggak? Jadi dia gue suruh tetap di situ, dengan balik dari gue main itu gue beliin dia permen. Jadi gue sogok dia gitu. Jadi gue udah kerja sama. Terus even emak gue keluar nih, misalnya emak gue tiba-tiba keluar ke ruang tamu ngeliat gue nggak ada di tempat, gue udah bilang dia, pokoknya lu bilang gue ke rumah temen gue minjem PR gitu. Jadi gue tuh keluar nyelonong dari rumah itu kabur, gue bawa buku, gue taruh di depan teras. Jadi pas balik-balik kalau misalnya emak gue nanya, ini buku temen aku habis minjem PR gitu. Bodohnya pada saat itu gue nggak mikir yang kemana-mana. Jadi gue cuma pakai alasan satu, yaitu minjem buku temen gue, PR temen gue. Nah itu udah 2 kali dipakai. Pas yang ketiga kalinya mak gue udah nggak percaya. Terus ya udah, mungkin si Farhannya juga nggak nyampe otaknya untuk berbohong ya kan. Biasa juga tukang bohong tuh orang. Tapi itu dia akhirnya ngaku kalau misalnya gue main. Terus ya udah, kira gue tiba-tiba pas gue lagi main itu si Farah nyamperin gue dan bilang udah ketahuan, pulang lu, disuruh pulang sama mama. Kayak gue kesel banget sama dia. Udah pas nyampe rumah gue kena omel sama mak gue, dan gue juga ngomelin Farhan karena kayak ya lo kenapa nggak bohong aja gitu, kayak biasa juga tukang bohong. Padahal gue tahu sih gue yang salah, tapi kayak ya gue kesel aja sama dia.